Selamat berjumpa kembali, wahai para pejalan coding. Kali ini kita akan membahas tentang tipe data non-primitif yaitu string dan array, yang akan disertai dengan contoh coding penggunaan array dan string yang bisa kalian praktekkan. Kita akan sedikit mengeksplorasi dua macam tipe data non-primitif, yaitu array dan string, yang akan menjadi dasar pada latihan programming kita selanjutnya. Array merupakan rangkaian petak penyimpan data dengan tipe data tertentu. Ketika tipe datanya karakter atau char, maka array akan menjadi sangat mirip dengan string. Nah, ini contoh yang akan kita bahas sekarang. Silakan kalian buat deklarasikan kelas dengan nama demo array. Lalu di sini kita deklarasikan suatu variabel hello, di mana tipe datanya adalah array dari karakter. Tanda array ditandai dengan tanda kurung buka dan kurung tutup yang persegi ini. Array hello ini kita inisiasi langsung dengan nilai, isinya karakter, deretan karakter. New ini adalah untuk alokasikan, minta kita kepada komputer untuk dialokasikan memori untuk menyimpan array dari tipe karakter. Yang isinya langsung kita isi dengan huruf H besar, E kecil, L kecil, L kecil, dan O kecil. Perintah ini selalu diakhiri dengan titik koma, jangan lupa. Ya. Lalu kita tes print isi dari variabel hero ini. Tes pertama dengan sistem out print line langsung kita print, dimasukkan di sini si variabel hello-nya. Cara kedua dengan mengakses indeks dari array. Jadi array ini bisa diakses ya dengan cara mengakses indeksnya. Yang harus kita perhatikan, indeks setiap array selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Sekali lagi, indeks array dimulai dari 0, bukan dari 1. Ini jangan salah. Jadi indeks yang pertama itu adalah 0. Hello 0, indeksnya 1, 2, 3, sampai 4. Karena ini isinya ada 5. Jadi indeksnya 0 sampai 4. Jika kamu mencoba mengakses indeks lebih dari 4, itu akan crash, error, ya, karena tidak ditemukan. Jadi harus hati-hati. Nah, ini outputnya kita lihat di bawah. Ketika variabel hello dimasukkan langsung sebagai variabel di sini untuk print, ya, sebagai parameter dari sistem out print line sebagai parameter, munculnya kok kayak gini, ya, suatu bentuk tulisan aneh. Ini sebetulnya representasi dari alamat di mana array ini berada. Jadi tiap array itu punya alamat memori ya, kayak rumah kita punya alamat misalnya rumah Jalan Perkutut nomor 12 misalnya. Nah, tiap variabel juga di komputer punya alamat. Nanti cara bagaimana menyajikan alamatnya bisa macam-macam. Nah, kalau ketika di sini array indeksnya diakses langsung, ini keluar yang indeks 0 itu H, indeks 1 E, indeks 2 L, indeks 2 L, indeks 4 O. Nah, kalau kita ingin mengeluarkan hello secara langsung, ini harus dikonversi dulu ke string. Caranya, kita deklarasikan variabel string, di sini string hello, tipe datanya string, lalu kita alokasikan memori. Minta new, ya, string, lalu ini konstruktor namanya, constructor ya, dari si objek string, kita masukkan parameter, variabel hello kita masukkan sebagai parameter ke sini. Nanti isinya akan di-copy ke dalam string. Isi dari array hello. Ya. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau hello tipenya karakter ya. Kalau tipenya bukan karakter ini nggak bisa ya, ini error nanti. Lalu sistem out print line string hello barulah keluar hello. Ya. Nah,
para pejalan coding sekalian, ini ada yang penting ya, kita memahami bagaimana array disimpan di dalam memori, ya, agar kalian punya sedikit wawasan tambahan secara fundamental, ya, lebih bagus. Jadi hello di sini variabel ya dari tipe data array dari karakter ini akan disimpan seperti ini. Petak-petak ada 5, ya. Tiap petak ini kayak rumah kita, ini punya alamat ya. Ini punya alamat. Jadi ketika di print ya, yang akan di print itu alamatnya. Ya, ini alamatnya dalam heksadesimal. Tapi ketika di print oleh Java itu terserah Javanya nanti bentuknya seperti apa, ya. Ini yang petak kedua misalnya seperti ini ya. Masing-masing petak ini kalau karakter ini biasanya 2 byte. Itu penyimpanan. Nah, para pejalan coding sekalian, sekarang kita akan coba ya bereksperimen membuat multidimensi array. Jadi array itu bisa multidimensi ya, lebih dari satu. Berikut adalah contoh dimensi array yang membentuk matriks 3x3. Jadi dimensinya 3x3 ya. Seperti ini. Nah, sistem kalau kita ingin akses indeksnya berarti ya harus kayak kita akses sistem koordinat ya. Hanya ini tidak persis seperti sistem koordinat sumbu X dan Y ya. Karena X dan Y kan ada negatifnya, sumbu X positif, sumbu X negatif, sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Sedangkan di sini tidak ada indeks negatif. Nah, indeks dimulai dari 0 sekali lagi. Karena itu sebaiknya kita ini memahaminya matriks dari array ini dengan baris dan kolom. Jadi yang paling dari atas ke bawah lihatnya, yang atas adalah baris ke 0. Yang di sini adalah baris ke-1, yang di bawahnya, dan di bawahnya lagi baris ke-3. Lalu kolom yang paling kiri adalah kolom ke-0, lalu yang berikutnya ke kanan kolom yang 1, ke-1, lalu kolom kedua di sampingnya. Jadi ini koordinatnya seperti ini, 0.0, dibacanya adalah baris ke-0, kolom ke-0. Baris ke-0, kolom ke-1. Baris ke-0, kolom kedua. Baris ke-1, kolom ke-0. Baris ke-1, kolom ke-1, dan seterusnya. Itu cara membacanya. Ya, ini harus kalian pahami secara fundamental kalau membentuk matriks seperti ini. Ya, kita lihat, kita langsung bikin contoh program. Ya, kalian bikin suatu objek namanya suatu kelas, ya, deklarasikan multidimensi array. Lalu kita deklarasikan di sini matriks 3x3 ya. Array 3 dimensi ya. Nah, ini tipe datanya byte. Byte ya. Dimensinya 3x3 ya. Kita inisiasi caranya seperti ini ya. New, minta memori ke komputer, byte ya. Lalu karena di sini bukan 3 dimensi, ini 2 dimensi masih ya. 2 dimensi ya. Tanda kurung kotaknya ada 2 nih ya. Lalu ini ada kurung kurawal namanya. Nah, lalu diisi lagi. Tiap baris kan berisi 3 kolom. Jadi masukkan ditandai dengan kurung kurawal baris ke-0 dengan 3 kolom, 3 isi. Lalu ini baris ke-1 ya, berisi 3 kolom. Baris kedua berisi 3 kolom, kurung kurawal, dan ini kurung kurawal lagi ya. Ini untuk pasangannya yang ini. Nilainya sebetulnya terserah kalian ya. Di sini silahkan kalian nanti bereksperimen, silahkan. Tapi ini saya sebagai contoh, saya isi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian bisa isi di sini dengan ribuan nggak bisa karena ini byte. Byte kan maksimal 127 ya. Bisa dengan puluhan, bisa silahkan. Nah, kita latihan untuk mengakses indeksnya ya. Kita sistem out print line. Kita ingin bikin perkalian dari isinya yang 2 kali 7. Lihat 2 di sini, 7 di sini. Di sini kalian coba indeksnya sebenarnya dulu. 2 di sini adalah kan baris ke-0, kolom kedua. Bener kan di atas nih, ini makanya saya tampilkan lagi yang di atas untuk ngecek nih. Baris ke-0, kolom kedua. Betul yang angka 2 ya. Kalau 7 berarti kan ini baris kedua, kolom ke-1. Bener ya, 2 kolom ke-1 yang ini ya. Angka 7. 2 kali 7 ya. Jadi matriks 02 kali matriks 21. Ya. Ini hasilnya 14 nih. Nih, lihat di output di kanan atas yang hitam ya. 2 kali 7, 14. Kalau salah ngakses indeks pasti nantinya salah, bukan 14 di sini.
Ya, gitu ya. Nah, lalu kita eksperimen, para pejalan coding sekalian, untuk matriks indeks 1, 2, kita isi dengan nilai 11. 1, 2 yang mana? Yang ini ya, 1, 2 nih. Artinya ini baris ke-1, kolom ke-2. Berarti yang angka 5 ini. Nah, yang angka 5 ini kita ganti, kita timpa isinya dengan 11. Caranya tinggal gini aja, sama dengan 11 timpa. Jadi 5-nya hilang, diganti di sini sudah angka 11 nih. Untuk ngecek sistem out print line hasil dari 6 kali 11. 11-nya berarti yang ini ya, yang indeks 1, 2. Yang 6-nya kita cari indeks berapa? Yang ini, baris kedua, kolom ke 0. Ini kan, 2, 0. Nah, berarti matriks 2, 0, ini yang 6, kali matriks 1, 2, ini yang 11. 6 kali 11. Kalian compile, kalian jalankan, nanti isi seperti ini ya. Di atas nih, 6 kali 11 sama dengan 66. Berarti udah benar ya. Kalau kalian salah akses indeks, berarti nilainya nanti enggak 60. Kan salah ya. Ini contoh dari matriks 3 kali 3, mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kalian. Coba kalian kan mungkin sudah pernah belajar di sekolah ya tentang matriks ya, matematika ya. Ada bagaimana cara menghitung determinan ya. Coba dipraktekkan ya, dicoba bikin codingan sendiri ya. Nah, para pejalan coding sekalian, ini sekarang saya ingin memberikan wawasan bagaimana suatu objek disimpan di dalam memori. Nah, ini objeknya objek string dulu sebagai contoh yang sudah kalian kenal. Ya. Coba kalian bikin deklarasi kelas namanya sifat string.java. Lalu kita di sini deklarasikan 4 buah variabel semuanya tipe data string. Yang pertama string 1, string 2, string 3, string 4. String 1 saya isi dengan literal string Halo Bandung. String kedua saya isi Surabaya 10 November. String ketiga sama Halo Bandung, sama dengan string 1. String keempat juga saya isi dengan Halo Bandung, tapi dengan mengalokasikan memori khusus. New string Halo Bandung, objek baru. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, nanti kita akan mengecek, membandingkan objek. Membandingkan isi objek, ya, itu ada metodenya di Java equals. Ini semua objek punya equals ini. Ini untuk membandingkan isi dari objek tersebut, nilai di dalamnya. Termasuk untuk string. Nah, ini cara membandingkan seperti ini. Ini kita pakai if, ya, if jika. Nah, ini kalian tidak usah pusingkan dulu. Nanti di video berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang if dan else ini, ya. Sekarang ikuti aja. If ini jika. Jadi jika string 1 equal dengan string 2, isinya sama, maka kita inisiasi ini tipe data boolean nih ya. Pertama kali kita gunakan boolean, kita isi dengan nilai true. Jika ini tidak terpenuhi syarat ini, artinya string 1 dan string 2 isinya tidak sama, maka akan masuk ke alternatif else ini, yang dieksekusi yang ini. False diisikan ke sama. Nah, ini nanti kita lihat sistem out print line, string 1 sama dengan string 2, kita print yang sama ini. Masuknya kemana? Masuk ke sini atau masuk ke sini? Nah, ini lihat ya, yang hitam atas. String 1 sama dengan string 2, false. Ya. Jadi ini tidak terpenuhi nih, karena string 1 isinya Halo Bandung, string 2 isinya Surabaya 10 November. Isinya tidak sama. Maka ini tidak terpenuhi, ya, dia masuk ke else ini. False dimasukin ke sini, maka yang keluar di sini false. Nah, sekarang kita coba string 1 bandingkan dengan string yang ketiga. String 1 equal string 3. Nah, yang ini. String 1, string 3. Isinya true. Ya, karena memang string 1 itu Halo Bandung, string 3 juga Halo Bandung. Maka ini terpenuhi. String 1 equal string 3. Ya, true disimpan di sini. Yang false tidak dieksekusi. Nah, ini jadi jika if ini bisa ke bawah, bisa juga lurus seperti ini ya, sama aja. Nah, ketika di print out, string 1 sama dengan string 3 ya. Nah, lalu kita coba dengan tanda operator sama dengan ganda gini. Sama dengan ganda ini, kalau objek itu untuk
membandingkan alamat memori dari si objek, bukan isi. Kalau isi harus dengan equals. Ya. Kita cek. If string 1 dengan string 3 sama ya, maka true, ya alamat memorinya ya sama. Kalau beda ini. Ini yang string 1 dan 3. 1 dan 3. Ini true. Ya. Nanti akan kita bahas kenapa true ya, karena ini literalnya sama dan ini sebetulnya objeknya itu juga di dalam memori. Oleh sistem ini, karena ini juga statik ya di sini ya. Halo Bandung itu juga digunakan oleh 1 dan 3. Nah, sekarang kita coba dulu string 1 dan string 4. Dengan pakai equals, ini hasilnya true juga. Nih, string 1 sama dengan string 4 true. Kenapa? Karena isinya sama-sama Halo Bandung. Jadi isinya sama kalimatnya. Tetapi jika string 1 dan string 4 nih dibandingkan dengan tanda double sama dengan untuk membandingkan alamat, ini hasilnya false ketika di print. Nih, false paling bawah string 1. Kenapa? Karena ini memori baru, ya, walaupun isinya sama. Nah, seperti ini, teman-teman sekalian. Jadi, ketika dideklarasikan secara literal dan statik Halo Bandung, ini sistem hanya menyimpan sebetulnya objek Halo Bandung sekali. Ketika di sini diinisiasi si Halo Bandung ini ke string 1 dan Halo Bandung ke string 3, sistem menganggapnya ya, ini bukan ngopi Halo Bandung yang baru, tapi masih Halo Bandung yang sama dengan yang string 1. Jadi string 1 sebagai variabel dengan string 3, di dalam memori itu nunjuk ke alamat yang sama di memorinya. Ya. Karena itu ketika dibandingkan baik secara equals dengan metode equals ya, isinya itu sama antara string 1 dan string 3. Juga ketika dibandingkan dengan tanda double sama dengan, membandingkan alamatnya juga sama 1 dan 3. Nah, kalau string 2 jelas, ini literalnya beda. Maka jelas karena berbeda, pasti alamatnya berbeda juga. Karena itu string 2 itu tidak sama ya, baik secara isi maupun alamat dengan string 1 maupun dengan string 3. Nah, yang menarik adalah string 4. String 4 secara isi sama Halo Bandung. Tetapi karena menggunakan alokasi memori baru secara eksplisit, yaitu new di sini, lalu tipenya string, lalu diinisiasi sama dengan Halo Bandung, maka ketika dibandingkan si string 4 dengan string 1, dengan equals, metode equal, isinya sama. Ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan tanda sama dengan 2, ya, itu membandingkan alamat. Alamatnya berbeda. Ya, maka tidak sama. Seperti itu. Nah, para pejalan coding sekalian, untuk membandingkan nilai dua variabel ya antara tipe data primitif memang berbeda dengan membandingkan nilai variabel objek seperti string, tipe data non primitif. Kalau tipe data primitif seperti misalnya ini integer ya, float yang sudah kemarin kita pelajari ya, itu memang membandingkan isinya itu dengan operator double sama dengan. Misalnya jika I1 sama dengan I2 ini yang dibandingkan nilainya. Kalau untuk tipe data primitif. Tapi kalau untuk tipe data non primitif, objek seperti string, jika menggunakan tanda double operator ini yang dibandingkan bukan nilainya, tapi alamatnya di dalam memori. Kalau ini ingin membandingkan nilai dari dua objek, itu harus dengan equals. Nah, ini penting ya. Jadi kenapa ini saya terangkan ya, agar kalian memahami dulu fundamental tentang coding yang sederhana tapi penting. Jadi kalian jangan dulu terburu-buru ya, wah saya ingin canggih jadi coding langsung membuat tampilan-tampilan website lah ya atau yang lain-lainnya. Walaupun tentunya kalian ingin cepat-cepat. Karena jika kalian belum memahami fundamental yang seperti ini, bagaimana cara membandingkan dua objek dengan operator apa yang dipakai, nanti aplikasi kalian banyak error. Dan kalian bingung, kok error ya aplikasi saya ya? Tidak stabil. Karena kalian sebagai programmer terlalu terburu-buru dalam belajar, ya, belum memahami fundamental aturan-aturannya. Ya, seperti ini.
Sekali lagi, kalau kita membandingkan ya, tipe data primitif isinya dibandingkan dengan operator double sama dengan. Tapi double sama dengan ini jika dipakai untuk membandingkan tipe data objek seperti string, ini yang dibandingkan alamatnya. Bukan isinya, bukan nilainya. Kalau isinya harus dengan equals, ya. Nah, ini pembekalan ya buat kalian. Jadi belajar harus tekun, bertahap ya, cukup detail. Biar kalian betul-betul menjadi jago coding yang betulan ya. Nah, oke, para pejalan coding sekalian, lakukanlah belajar coding secara bertahap ya. Dan hingga video ini pengetahuan dan keterampilan kalian sudah semakin bertambah ya. Uh, Jika kalian ingin mendownload source code ya, contoh kode program yang digunakan di video ini, kalian bisa download di http jagocoding.web.id. Walaupun saya sarankan kalau untuk pemula, baiknya coba diketik dulu lah ya, diketik semua contoh-contoh yang ada di video ini ditiru. Karena dengan mengetik itu kalian akan lebih mengenal dengan lebih baik sintak ya, kode-kode program, tipe-tipe kode program Java seperti apa, kalian jadi terbiasa. Kalau kalian udah advance ya, dan contohnya nanti semakin lama akan semakin kompleks, semakin rumit, besar source code-nya, barulah kalian kalau udah advance bisa ya bagus mendownload source code-nya dari website jagocoding.web.id. Karena bukan masalah ngetik lagi kalau udah advance, kalian hanya lebih memahami logiknya, teknik-teknik codingnya. Kalau tahap sekarang kalian masih basic, ngetik itu masih penting belajar. Ya. Jadi kalian harus tekun dalam belajar dan konsisten. Jangan buru-buru ya, karena nantinya banyak yang terlewat, kalian tidak paham dan hasil programming kalian banyak error. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng agar kalian dikasih notifikasi ya ketika ada sajian-sajian video baru yang tentunya akan semakin menarik di channel Jago Coding. Bye-bye.